Sony meluncurkan headset gaming terbaru dengan teknologi terdepan bernama InZone S92. Headset ini mengusung driver premium yang dipinjam dari headphone WH-100XM6 untuk memberikan kualitas audio immersif headphone high-end. Headset ini memiliki fitur 2 jaringan kabel 2.4 GHz USB-C dan Bluetooth yang memudahkan gaming dan chat bersama smartphone secara bersamaan. Dengan headband fleksibel untuk penggunaan jangka panjang. Sony resmi meluncurkan headset gaming terbaru InZone H92 dengan fitur audio premium dan teknologi dual mode nirkabel. Headset ini menawarkan kenyamanan maksimal serta kualitas suara imersif untuk mendukung gamer kompetitif. Sony meluncurkan headset gaming terbaru dengan teknologi terdepan bernama InZone S92. Headset ini mengusung driver premium yang dipinjam dari headphone WH-100XM6 untuk memberikan kualitas audio immersif headphone high-end. Headset ini memiliki fitur 2 jaringan kabel 2.4 GHz USB-C dan Bluetooth yang memudahkan gaming dan chat bersama smartphone secara bersamaan. Dengan headband fleksibel untuk penggunaan jangka panjang. Fitur baru termasuk mikrofon boom detectable dan sistem pengurangan bising berbasis AI yang memastikan komunikasi jelas di panggilan voice chat. Headset ini menawarkan ANC canggih serta mode transparansi untuk mengatur suara ambient secara dinamis. InZone S92 dibangun untuk gamer kompetitif dengan kolaborasi bersama tim e-sport Fnatic untuk tuning suara, kenyamanan, dan isolasi bising yang optimal. Dukungan suara 360 spatial sound juga memperkuat posisinya di kategori headset FPS. Dengan berat hanya 260 gram dan daya tahan baterai hingga 30 jam, InZone S92 memastikan pengguna lama tetap nyaman. InZone S92 dijual dengan harga sekitar $349 atau sekitar 5 juta rupiah. Berbagai sumber untuk iDXino. Google resmi meluncurkan smartphone lipat terbaru mereka bernama Pixel 10 Pro Fold. Perangkat ini menjadi seri Fold pertama yang memiliki sertifikasi IP68 dan fitur AI canggih dengan tenaga Tensor G5. Perubahan desain dan teknologi baru membuatnya jadi series Fold paling tahan lama di kelasnya. Google resmi meluncurkan smartphone lipat terbaru mereka dengan nama Pixel 10 Pro Fold. Diperkenalkan sebagai lipatan paling awet dengan engsel gearless yang lebih kuat dari generasi sebelumnya. Perangkat ini hadir dengan warna Moonstone dan Jet dengan varian RAM hingga 16 GB serta penyimpanan 1 TB. Fitur utama andalan termasuk layar belakang 6,4 inci dan layar bagian dalam 8 inci yang lebih cerah dengan keterangan hingga 3000 nits. Tersedia baterai jendelanya tahan hingga 30 jam dengan pengisian cepat dan dukungan Qi12 hingga 15 watt. Lengkap dengan sistem pengisian Magnetic Pixel Snap. Chip Tensor G5 memberikan kapasitas AI di perangkat termasuk fitur Gemini Live, Magic Q, Daily Hub, serta Context UI yang proaktif seperti transisi suara real-time. Sistem kamera menawarkan triplet canggih dengan lens utama 48 megapiksel disertai OIS, lensa ultrawide 10,5 megapiksel, serta telefoto 10,8 megapiksel dengan zoom optik 5 kali dan super rezoom hingga 20 kali. Fitur memotret yang inovatif seperti Instant View memberikan pratinjau foto sejak layar terbuka sebelum disimpan. Pixel 10 Pro Fold akan mulai dijual hingga 9 Oktober 2025 dengan harga mulai dari $1.799 atau sekitar 28 juta rupiah. Berbagai sumber, iDXino. Pemirsa, Huawei resmi meluncurkan tablet terbaru MatePad 11.5 di pasar Indonesia. Perangkat ini hadir dengan layar 11,5 inci, chipset Snapdragon 7 Gen 1, serta fitur produktivitas untuk mendukung kebutuhan pengguna muda dan profesional. Huawei kembali menambah produk tablet terbarunya untuk pasar Indonesia. Kali ini, Huawei meluncurkan MatePad 11,5 yang diklaim membawa performa kuat dengan desain ringkas untuk mendukung produktivitas dan hiburan pengguna. Tablet terbaru untuk segmentasi pengguna muda dan profesional. Tablet ini dirancang dengan layar lebar 11,5 inci yang mendukung refresh rate hingga 120 Hz untuk pengalaman visual yang mulus.
Tablet ini dipasarkan dengan berangkat produktivitas dengan dukungan aksesoris seperti Huawei Smart Keyboard dan M Pencil generasi kedua. Dengan kombinasi ini, pengguna dapat menggunakannya untuk menulis, menggambar hingga menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Secara performa, Huawei Mate 11,5 diperkuat chipset Snapdragon 7 Gen 1 yang menjamin kinerja tangguh untuk multitasking maupun gaming. Sementara itu, baterai kapasitas besar yang dibekali fitur pengisian cepat diklaim mampu bertahan hingga sehari penuh penggunaan. Dari segi perangkat lunak, tablet ini menggunakan Harmony OS yang terintegrasi dengan ekosistem Huawei. Pengguna bisa menghubungkan tablet dengan smartphone, laptop, dan perangkat Huawei lainnya untuk pengalaman multi-device yang lebih lancar. Huawei MatePad 11,5 tersedia mulai 25 Agustus 2025 dan dibanderol dengan harga Rp5,99 juta. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Perhubungan menolak usulan DPR agar PT KAI menyediakan gerbong kereta api yang dikhususkan untuk area merokok karena bertentangan dengan undang-undang. Kebijakan bebas asap rokok di dalam kereta api juga mencerminkan komitmen pemerintah akan pemberian standar pelayanan transportasi yang aman untuk semua kalangan. Kementerian Perhubungan angkat bicara terkait usulan anggota Komisi 6 DPR RI agar KAI menyediakan gerbong kereta api yang dikhususkan untuk area rokok. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Alan Tandiono mengatakan, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai pengamanan produk tembakau bagi kesehatan. Alan menekankan bahwa kereta api sebagaimana angkutan umum lainnya telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Hal tersebut bertujuan agar perjalanan kereta api tetap dapat memberikan kenyamanan dengan udara yang bersih dan sehat. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, angkutan umum, termasuk kereta api, telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok atau KTR. Alan menambahkan kebijakan bebas asap rokok di dalam kereta api ini selaras dengan regulasi yang berlaku dan juga mencerminkan komitmen pemerintah akan pemberian standar pelayanan transportasi yang aman untuk semua kalangan, termasuk kalangan yang rentan akan asap rokok seperti anak, ibu hamil, dan lansia. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, sebelumnya pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengusulkan PT Kereta Api Indonesia untuk kembali menyediakan gerbong khusus merokok di rangkaian kereta jarak jauh. Hal tersebut disampaikan Nasim saat rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan PT KAI. Menurut politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini, keberadaan gerbong khusus bisa difungsikan sebagai kafe sekaligus smoking area sehingga penumpang merasa lebih nyaman. Keberadaan gerbong khusus ini juga akan memberikan keuntungan bagi KAI. Ia menilai penumpang perokok juga punya hak yang perlu difasilitasi. Ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan, adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, paling tidak dalam kereta ini adalah satu gerbong. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api. Iya kan? Pasti banyak itu. Satu aja untuk kafe, untuk smoking, karena 8 jam perjalanan jauh.